Halo teman-teman, untuk video hari ini langsung aja yuk kita belajar mengenai dasar-dasar dari CapCut. Nah, langkah pertama ini tentunya itu kita klik yang new project ya. Nah, setelah itu kita pilih video yang udah kita sediain nih sebelumnya, misalkan video ini. Nah, kita tambahkan. Nah, ini udah muncul ya videonya ya. Nah, buat teman-teman itu kita perkenalan dulu nih sama fitur-fitur dasar terlebih dahulu. Jadi yang tingkat lanjut itu kita nanti dulu ya pelajaran. Kita pelajaran yang dasar sekali dulu ya. Nah, yang pertama ini teman-teman harus tahu nih, ketika pengen itu kita klik videonya. Nah, kalau kita klik artinya kita ingin edit video yang ini. Nah, karena bentuknya berubah ya, artinya kita ingin edit video yang ini. Kita klik lagi, nah maka dia akan hilang. Klik lagi artinya kita mau edit. Nah, hilang lagi kan. Kemudian kiri bawah ini ada tombol edit, ini sama aja ya. Cuman agak ribet, makanya klik aja langsung videonya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pengenalan fiturnya ya. Nah, sini ada split. Nah, split ini misalkan sampai sini nih. Nah, di sini oke nih. Nah, terus kita split. Split ini artinya memotong video. Hop. Nah, udah ya, udah kepotongnya videonya ya. Nah, kemudian ini kan kurang bagus. Nah, saya udah delete nih. Delete aja. Nah, jadi kita mulai sesuai video yang terpotong tadi. Nah, itu adalah gunanya dari split. Ini split ini tentunya split ini buat ini yang mempercepat video ya, pasti teman-teman udah tahu. Kayak di TikTok ada speed 2 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu. Volume juga sama, videonya volumenya pengen kita kecilin atau kita gedein seperti itu. Nah, animasi ini kayak PowerPoint gitu ya. Ada in, ada out sama combo. Nah, ini transisi masuk videonya. Nah, kayak gitu ya tadi ya. Sedangkan out ini dia tuh sebaliknya ya. Sebaliknya, jadi dia bakal mulai di akhir. Nah, sedangkan kalau yang combo nah, yang combo itu satu video langsung semuanya tuh. Nggak ada kompromi lagi, langsung semuanya itu combo. Itu tentang animasi ya. Nah, teman-teman tadi kan pengen di undo aja nih. Dibalikin ya, pencet nih tombol ini ya. Nah, ini undo artinya mengulang kembali ya. Nah, seperti itu. Sedangkan ini sebaliknya. Nah, namanya undo sama redo. Undo, redo gitu ya. Kemudian lanjut ke remove background. Nah, remove background ini kita hilangin backgroundnya itu secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis kayak AI gitu loh, otomatis. Nah, sedangkan kita pengen balikin lagi nih ya. Waduh, kok malah kayak gini. Kita pengen balikin lagi ya, kita tekan lagi remove backgroundnya. Nah, dia jadi recovering background seperti itu. Nah, kemudian yang untuk yang style ini dia itu nggak bisa untuk yang video. Nah, nggak bisa. Nah, dia biasa itu ke gambar aja ya. Nah, contohnya kita buka gambar deh. Nih, yang ini nih. Nah, kita coba ya style di gambar. Nah, kalau di gambar dia bisa. Nah, ini di 3D Zoom Pro ini sering dipakai TikTok ya, coba lihat ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, udah muncul. Nah, kita coba ya lihat efeknya. Nah, ini kayak itu TikTok itu kan. Nah, itu hanya bisa ke gambar. Nah, habis itu kita bingung nih. Ini kan ada dua nih, foto sama gambar. Nah, harusnya video dulu dong maunya dong. Nah, caranya gampang. Teman-teman tinggal tekan aja gambarnya, tekan yang lama. Nah, jadi kayak gini ya. Terus itu geser ke kanan. Dah. Tuh, jadi dia di belakang ya, seperti ini. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke extract audio. Nah, extract audio ini adalah videonya kan ada suaranya ya. Tapi kita pisahin. Nih, kita pisahin suaranya. Ya kan? Terus kita delete coba. Nah, kita coba play. Nah, dia nggak ada suaranya kan? Seperti itu. Kita undo dulu ya. Nah, biar masuk lagi suaranya ke video. Oke. Kita next. Nah, sini ada edit. Edit ini kita, misalkan kita mau rotate ya, rotate.
kemudian mirror gini, nah kan crop itu ya kita potong gambarnya kan. Nah, oh ya teman-teman jangan lupa ya, ini kita bisa kecilin bisa gedein, tinggal pakai 2 jari. Nah seperti itu. Lanjut ke filter teman-teman juga udah tahu ya. Nah kayak filter di IG, TikTok gitu, tergantung kebutuhan aja. Adjust juga tergantung kebutuhan, pencahayaannya mau digedein kah atau saturasinya kah, seperti itu. Terus enhance, nah enhance ini kayak TikTok beauty gitu loh, kayak nih di face nih, aduh pengen dikasih make up atau jawline-nya atau rahangnya itu pengen dikecilin ya. Nah seperti itu enhance. Kemudian max, nah max ini kayak kita mau tampilin 2 video dalam satu gambar gini, ini pun juga bisa kita edit ya. Tuh bisa kita putar, tergantung kebutuhan aja ini ya, sekreatif mungkin. Oke lanjut chroma key. Nah chroma key ini teman-teman masih dapat tahu ya mengenai green screen gitu. Nanti kan kita nggak ada green screen. Nah ini kalau kita color pick dulu nih, kita pilih warna yang misalkan kayak backgroundnya gitulah, ini ya. Tekan kita geser aja. Hop. Nah ini warna biru. Kita naikin intensity-nya. Nah dia sama kayak remove background tadi kan. Tuh. Nah tergantung kebutuhan sih. Ini kan dia kan emang nggak gimana banget ya. Nggak ada green screen langsung dari video ya. Kayak gini lah hasilnya. Oke lanjut ke overlay. Nah overlay ini maksud ini kan main track nih. Nah yang ini main track namanya. Oke. Nah kalau di overlay itu turun ke bawah. Nah jadi layer gitu loh, layer untuk main track ini. Oke. Nah untuk layer overlay ini dia itu jadi bagian depan dari video utama tuh. Misalkan teman-teman mau reaction ini video ini, terus video yang ini yang di main track ini itu kita video kita, terus kita reaction yang video di overlay. Nah kayak gitu contohnya ya, itu gunanya overlay. Oke kemudian kita lanjut ke ininya, fitur-fiturnya. Nah sini ada stabilize ya, ini main track ini misalkan kita mau balikin ke main track dia lagi ya, kemudian ada stabilize. Nah stabilize ini ya misalkan videonya goyang-goyang ya, goyang-goyang gitu, nah kita bisa ini, nah stabilize lagi. Cuman kalau semakin tinggi videonya bakal makin ke crop, videonya bakal makin kecil, makin kejum gitu. Nah itu plus minusnya sih. Kalau video awalnya emang udah shaky banget, itu agak gimana gitu ya. Kemudian lanjut ke opacity. Opacity ini kayak buram-buram gitu loh, dibikin transparan. Nah coba hasilnya kayak gini ya kan. Nah itu fitur opacity. Kemudian force effect ini kayak di TikTok juga ada chipmunk, suaranya diubah jadi tinggi, rendah kah atau dalam gitu. Copy ini ya kita copy gitu ya. Kalau reverse ini ya videonya diputar dari belakang ke depan. Nah kalau untuk freeze ini misalkan nah ini ya video yang ini tuh ini pas banget nih gerakannya, kita pengen freeze di sini. Nah dia bakal diem nih di sini. Nah sampai berapa detik ya tuh. Nah itu namanya freeze. Nah kalau untuk graph ini mainnya keyframe ya, cuman kita nggak belajar sampai situ dulu, kita belajar yang dasar-dasar. Oke kita undo, ini kita naikin dulu ya ke atas ya. Kita akan naikin ke main track dulu. Oke, ini kita balikin dulu, tekan videonya, perbesar seperti ini. Oke. Nah habis itu kita lanjut ke edit kan tadi udah ya kita bahas tuntas ya. Sekarang itu adalah audio. Nah untuk audio ini ada sound, fitur pertama ya, sound. Nah ini udah disediain dari CapCut-nya, musik-musiknya. Ini no copyright ya, tapi beberapa tuh ada yang ke copyright, jadi hati-hati buat teman-teman. Kemudian kita bisa pilih ekstrak video dari video, kemudian atau enggak dari from device. From device ini misal kita udah download dari luar. Nah ini contoh-contohnya, ini sound effect yang di download dari luar. Nah udah keluar kan ya, kita coba. Nah ini sound effectnya ya. Kemudian kita ke effect nih. Kalau effect ini itu udah disediain dari CapCut-nya.
Nah, ini efek-efek dari CapCut-nya langsung. Tuh ada bayi ketawa, ya kan? Ada ketawa jahat. Nah, ini efek yang udah disediain dari CapCut-nya. Kalau ekstrak ini ekstrak dari video ya. Misalkan ini, salah. Ini ya. Nah, kita udah ekstrak video tersebut, suaranya yang kita ekstrak. Jadi videonya nggak muncul sini, tapi suaranya doang tuh. Oke, kita delete dulu ya. Nah, kalau voiceover ini videonya kan seperti ini. Kita mau tambahin suara kita ya, kita voiceover kayak voice note gitu loh di WA. Nah, kayak gitu ya. Kemudian lanjut ke teks. Nah, kita add teks ya nih. Misalkan tes. Nih. Aduh, terus kan udah kayak gini. Kita editnya di mana? Ini kan ada tombol nih. Ada X. Ini ada copy nih sini. Terus ada ini perbesar gitu ya tuh. Terus di sini ada edit. Nah, teman-teman jangan pencet centang ini, pencet aja back. Nah, udah pencet back. Nah, tinggal pilih deh yang mana yang paling cocok kan. Nah, terus teman-teman pencet centang. Habis pencet centang, ini ada fiturnya lagi kan. Ketika kita tekan tesnya, bisa style diubah kah? Style itu ya kayak gini, edit lagi kan. Terus ada text to speech nih yang paling sering dipakai di TikTok. Test. Nah, kayak gini kan. Tinggal pakai aja sesuai yang paling cocok lah gitu ya. Nah, habis itu teman-teman bisa coba play ya. Test. Nah, suaranya kedengeran kan? Coba kita back dulu ya. Nah, dari kayak gini kan teman-teman bingung. Lah kok audionya nggak kelihatan, teksnya nggak kelihatan. Nah, teksnya kok cuma oren-oren di atas, nggak bisa diklik kan gitu kan. Jadi teman-teman kalau pengen cek teks, pencet aja teks nih. Nah, dia muncul teks ya kan. Terus audio. Ya, coba lihat ya. Oh, audio kok garis-garis gini, nggak bisa dipencet kan, bingung mau editnya gimana. Back dulu, pencet audio. Nah, muncul deh tuh. Ya kan, seperti ini kan. Oke ya, yang ini bagian teman-teman juga ini bisa ini kok. Nah, tuh. Ini namanya memperkecil langsung ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk edit di bagian resolusinya, karena biasanya kalau baru buka itu 720p pixel gitu kan. Jadi teman-teman tuh ubahnya ke 1080 pixel ya, karena lebih jernih gitu kan, high definition tuh tulisannya. Nah, sedangkan kalau di agak ke bawah ini dia itu bakal jadi buram gitu loh. Kan gak enak kan buat dinonton kalau buram-buram kan. Misal kita mau upload TikTok, upload IG, upload YouTube, terus buram-buram, ya gak enak dinonton. Mending 1080p langsung gitu. Nah, kemudian untuk frame rate ini jangan semuanya ditaruh 60 misalkan. Aduh, biar bagus nih, di 60 aja. Ya nggak melulu harus 60 sih. Soalnya lebih enak 30 untuk dipandang, untuk di mata. Untuk mata manusia itu enaknya di 30 ya. Sedangkan untuk 60 itu mungkin untuk game. Untuk game itu enak di 60 kok. Jadi untuk video TikTok kayak gini itu enakan tuh di 30-an. Nah, udah di setting. Terus teman-teman jangan lupa untuk di export nih, tombol ini ya. Nah, export. Nah, kalau udah 100%, nanti teman-teman udah bisa pakai videonya buat diupload di channel yang teman mau, misalkan di TikTok kah, di IG atau di YouTube gitu ya. Jadi untuk sementara ini teman-teman itu untuk belajar yang edit audio teks ini itu udah lebih dari cukup ya. Misalkan untuk edit-edit TikTok, IG, YouTube atau pekerjaan kantor itu udah sangat lebih dari cukup. Nah, untuk kedepannya itu stiker overlay effect pasti teman-teman bakal lebih jago dan menguasai hal ini juga ya. Dan tentunya untuk fitur-fitur ini itu akan kita bahas ya di video-video selanjutnya. Nah, untuk video hari ini sampai sini aja teman-teman ya. Kedepannya kita akan membahas stiker, overlay effect dan segala macamnya di video selanjutnya. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman ya dalam mengedit ya. Oke teman-teman, sampai sini aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.